wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulan nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulikal karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ala tabi'ina wa tabi'ahum wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pujian dan puji syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia nikmat yang sangat terhingga pada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan jasmani dan rohani, nikmat diberi kecukupan rezeki secara lahiriah dan batiniah, dan nikmat diberi waktu panjang, umur yang panjang, kesempatan melaksanakan perintah kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya, serta menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan istiqomah sampai saat ini. Mudah-mudahan keistiqomahan kita dalam menjalankan perintah-perintah agama ini, syariat agama Islam dengan sebenarnya ini mengantarkan kita menjadi manusia yang muttaqin, manusia yang takwa kepada Allah Ta'ala, dan kita semua dapat kembali ke hadirat Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di antara nikmat-nikmat yang kami sebutkan tadi ialah nikmat umur. Saat ini kita semua bersama-sama sudah melaksanakan pergantian tahun dari 1446 Hijriah menuju tahun baru 1 Muharram 1447 Hijriah. Dalam pergantian tahun ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang perlu kita cermati dan kita hayati, bahwa pergantian tahun itu tidak melama bertujuh tahun untuk itu berganti, tapi dimulai dari perjalanan per detik, dari detik menjadi ke menit, menit perjalanan menjadi jam, jam perjalanan menjadi hari, hari menjadi pekan, pekan menjadi minggu, pekan atau minggu menjadi bulan, bulan menjadi tahun, tahun berganti tahun. Itulah perjalanan dari pergantian tahun itu. Apa yang terjadi dalam pergantian itu adalah terjadi karena adanya pergantian tiap waktu per menit per detik, itulah yang. Sedangkan tiap menit dan per detik itu merupakan perubahan, bisa memberikan perubahan pada diri kita, pada sekitar kita, dan juga dunia dan seisinya ini. Alhamdulillah, dari perubahan-perubahan itu kita tidak merampok perubahan di dalam ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Kita tetap berada dalam keadaan tetap beriman kepada Allah Ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan Allah. Itulah yang dimana kontinuitas atau istiqomah di dalam jalan kita. Barang siapa karena Allah SWT Rasulullah sendiri menjaga keistiqomahan itu sampai berubah. Yang paling sukar di dalam keadaan kita ialah menjaga istirahat atau keterusan di dalam kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena itu kita mendapatkan hidayah iman dan iman dari Allah Ta'ala, dan kita dapat menjalankan adalah suatu kebahagiaan atau keuntungan yang sangat besar. Wa man yata ilaha yahraju marza wa man yaqum min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan mengeluarkan solusi dari persoalan-persoalan yang dihadapi, dan wa yarhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki dari yang tidak terhingga. Sungguh sangat beruntung sekali bahwa kita bisa menjaga kontinuitas atau istiqomah di dalam hidup kita. Bapak Ibu, bahwa kita tiap tahun
mengalami atau menjumpai pergantian tahun. Biasa itu tahun Masehi, tahun Hijriah, tahun baru Imlek atau tahun baru apa yang penting yang namanya pergantian tahun itu mengingatkan kita bahwa bertambah umur kita semakin hari bertambah, namun hakikatnya ialah umur kita semakin berkurang. Kalau tahun kemarin kita masuk 72 dan tahun ini kita masih tahun yang 73, sesungguhnya jatah umur kita sudah turun, sudah berkurang 73 tahun. Berapa jumlah umur yang dijatahkan pada kita masing-masing hanya Allah yang tahu, karena kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu kapan jatah itu akan berakhir. Alhamdulillah pada tahun ini, pada kesempatan tahun ini di Masjid Babu Salam, khususnya di Nakwir Masjid Salam dan di dalam Yayasan Babu Salam ya, dan Yayasan Babu Salam sudah menyelenggarakan peringatan tentang menghayu bagio datanya tahun baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Kegiatan yang pertama kita ikuti kemarin ialah pembacaan doa bersama menyongsong mengakhiri tahun 1446 Hijriah dengan baca doa bersama, doa akhir tahun, dan sesudah sholat maghrib kita bersama-sama membaca doa awal tahun. Diteruskan kegiatan sesudah sholat isya, ada pengajian tentang menyambut 1 Muharram yang diisi oleh Ustadz Ali Burhanuddin Setiawan. Di dalam uraiannya, sholat Ali Burhanuddin Setiawan mengingatkan bagi kita betapa kehidupan di dunia itu sudah tua, karena sejak diciptakan oleh Ta'ala ialah Allah sudah menetapkan inna iddatas suhuri inda wahisna asyara min yaumin khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, bahwa Allah sudah menciptakan, menetapkan bahwa di dalam 1 tahun ada 12 bulan sejak diciptakannya dunia semesta ini. Tidak diciptakannya bumi, bulan, dan bintang-bintang, matahari. Allah sudah menetapkan bahwa 1 tahun ada 12 bulan dan 4 diantaranya lah bulan yang disucikan oleh Allah SWT. Bulan yang disucikan oleh Allah Ta'ala kemarin sudah disampaikan bahwa bulan yang menyendiri ialah bulan Rajab, sedang yang berturutan ialah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Sedang sampai beliau Ustadznya menyampaikan untuk mengingat kita bahwa bulan-bulan Hijriah itu nama-namanya kita diberi pegangan atau beri kunci bahwa ada orang yang namanya Musa, kemudian mempunyai istri atau Juju, kemudian punya anak namanya Rosa dan Zul. Nah itu mendiri saya sangat terpatri di dalam pikirannya, karena untuk mengingat nama bulan Hijriah yang namanya Muharram, kemudian Safar, kemudian Juju itu Jumadil awal, Jumadil akhir, Rosa, Rajab, kemudian Ramadan dan Syawal, Dzul itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Karena namanya nama bulan Arab dan kita kurang, walaupun sudah kita beragama Islam dan familiar dengan bahasa Arab, karena kita sholat dengan bahasa Arab, bacanya bahasa Arab, namun untuk mengingat nama bulan-bulan itu kita lebih familiar dengan bulan-bulan Jawa, ialah bulan Suro, Sapar, Mulut, Bada Mulut,
Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Syawal. Itu yang lebih kita kenal, lebih kita pahami, karena kita sebagai seorang muslim, namun kita betul-betul 100%, bahkan 1000% kita adalah orang Jawa. Maksudnya orang Jawa, kita lahir di bumi Jawa, besar di bumi Jawa, kita berkeluarga di bumi Jawa, mencari nafkah di bumi Jawa, dan akhirnya kita kalau meninggal juga dikebumikan di bumi Jawa. Oleh karena itu kebudayaan Jawa menjadi melekat, karena kita sejak sebelum lahir sampai kita mati, kita bergelut dengan kebudayaan Jawa. Namun kita sebagai seorang muslim juga harus tahu nama-nama dari bulan-bulan yang ada di dalam bulan hijrah itu. Rumus yang diberikan oleh Ustadz Ali Burhan Setiawan itu sangat mudah kita cermat, kita ingat-ingat, ialah ada seorang yang namanya Musa, punya istri namanya Juju, punya anak namanya Rosa, dan Zul. Itulah yang perlu kita ingat. Sehingga kok Rosa itu apa toh? Ruwah dan Safar. Kemudian Rosa bulan Ramadan dan bulan Syawal. Zul itu Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, baru Muharram ini. Jadi bulan Muharram, 1 Muharram itu sudah terjadi setelah berakhirnya bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Di mana bulan haji itu kita semua sudah tahu bahwa bulan haji adalah bulan di mana umat Islam seluruh dunia melaksanakan ibadah haji di Makkah Mukarramah sana. Di antaranya ibadah haji adalah ibadah yang disyariatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dan keluarganya, menjadi cikal bakal adanya ritual atau ibadah haji. Ibadah haji adalah ibadah yang diwajibkan setiap seumur hidup sekali bagi seorang yang mampu istilah dalam membiayai hidupnya di sana, membiayai kehidupan warganya yang di sini, kemudian mampu dalam biaya perjalanan, mampu dan menguasai ilmu-ilmu tentang atau manasik haji itu. Oleh karena itu kita sebagai seorang Islam, seorang Muslim selalu mempunyai cita-cita, keinginan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Dan bahkan haram hukumnya seorang Islam tidak mempunyai keinginan atau tidak mempunyai hasrat untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, tapi soal kemampuan lain. Tapi yang jangan sampai keadaan diri kita yang kita yakini bahwa saya tidak mampu di dalam biaya perjalanannya hidupnya di sana, dan juga kehidupan untuk keluarga yang ditinggal, kita tidak boleh putus asa dengan berharap tidak bisa melakukan haji. Pasti cita-cita itu harus tertanam pada diri kita, karena perjalanan haji adalah perjalanan yang menuntun atau mengembalikan kita mereview kehidupan dari kita, ialah tentang bagaimana kehidupan manusia di dunia sampai akhir zaman, sampai akhir hayatnya. Karena Allah SWT di dalam Al-Quran sudah menjelaskan, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah akan menciptakan seorang manusia untuk menjadi khalifah di bumi. Maka Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam di surga, dan dia menempatkan di surga. Namun malaikat memberikan suatu keberatan atau kesanggahan atau bagaimana engkau akan menciptakan manusia yang akan saling menumpahkan darah dan saling membunuh di manusia. Kemudian ditegaskan, ini a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada apa yang tidak kamu ketahui. Nah, maka Allah sudah menciptakan Nabi Adam dan tinggal sementara waktu di surga bersama istrinya Hawa. Namun dari antara makhluk-makhluk yang lain ciptaan Allah yang dia ada jin manusia,
di antara jin dan para malaikat, para ahli ruh untuk bersujud kepada Allah, pada Nabi Adam. Namun iblis membangkang, tidak mau mensujud. Mengapa kamu tidak sujud dengan makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Dalam Allah berfirman demikian. Apakah kamu membangkang atau kamu merasa bertakabur? Kemudian iblis pun menjawab pada Allah bahwa aku lebih mulia dari Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku engkau ciptakan dari api dan Adam engkau ciptakan dari tanah. Iblis itu merasa lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya dibanding Nabi Adam, sehingga dia tidak mau menyembah. Padahal Allah itu menyuruh menyembah, bukan menyuruh menyembah untuk sebagaimana menyembah kepada Allah Ta'ala, hanya memberi penghormatan kepada manusia. Namun karena ketakaburnya iblis, maka iblis tidak mau menyembah pada atau bersujud atau memberi penghormatan kepada Nabi Adam. Maka atas perbuatannya itu Allah melaknat pada para iblis itu, dan akhirnya iblis diturunkan ke dunia, tidak boleh tinggal di surga. Namun iblis berjanji pada Allah Ta'ala, ya Allah, agar ditangguhkan umurnya, nah maka Allah pun menangguhkan umurnya sampai yang ditentukan nanti, akhirnya di hari kiamat nanti. Maka setelah iblis mendapatkan laknat dari Allah Ta'ala, iblis berjanji pada dirinya sendiri dengan berdasarkan dengan keagungan dari Allah Ta'ala bahwa dia akan menggoda atau merayu para anak Bani Adam itu untuk menjadi pengikutnya di akhir nanti. Namun Allah sudah memberikan jaminan, kamu tidak akan bisa menggoda hamba-hambaku yang soleh. Itulah jaminan dari Allah Ta'ala bahwa hamba-hambanya yang soleh, yang takwa, yang soleh itu tidak bisa digoda oleh iblis syaitan untuk akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Ta'ala, untuk menjadi pengikut atau bolo-bolonya dari para iblis itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu dalam perjalanan haji, maka yang paling utama ialah bagaimana meneguhkan diri kita, jiwa kita, rohani kita untuk selalu mentauhidkan Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma la syarika labbaik, la syarika baik, innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Kata-kata la syarika lak kita ucapkan berulang-ulang sehingga masuk di dalam hati sanubari kita bahwa tidak ada serikat dari Allah Ta'ala, tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Kita meyakini bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita meyakini, mengimani bahwa Allah itu Allah yang satu, Allah yang ahad, qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah tauhid yang perlu kita teguhkan pada diri kita, dan kita setiap sholat pasti di dalam tahiyat pasti sudah selalu mengulang-ulang tahiyat ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian diikuti dengan membaca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itulah doa atau bacaan-bacaan yang wajib di dalam tahiyat, sehingga dengan kita menjalankan sholat satu hari semalam 17 rakaat
5 kali waktu, maka 5 kali pasti kita bersyahadat ulang, bersyahadat tentang keesaan Allah SWT, kemahatunggalan Allah Ta'ala, dan kita bersaksi bahwa Rasulullah SAW adalah utusan dari Allah Ta'ala. Belum lagi kalau ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain, sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah, sholat tahajud, kemudian sholat duha, dan sholat-sholat yang lain. Itulah menambah keyakinan, rasa ketebalan iman kita, karena besok yang bisa membawa akhir di dalam akhir hayatnya, di dalam sebelum dia meninggal, sebelum dia nyawa kita diambil Allah Ta'ala, man akhiru kalimatu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia akan jaminan surga. Maka dari itu, dari kita sudah terbiasa sekali membaca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak hanya wirid, kita sudah sholat, juga kita di dalam acara bacaan doa yasin dan tahlil. Malah itu menambah ketebalan keyakinan kita, ketebalan iman kita untuk bisa memudahkan membaca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang mulia, bahwa perjalanan manusia dari lahir sampai akhir hayat, sampai mati nanti, perlu perjuangan, perlu keteguhan dan keistiqomahan dari kita. Alhamdulillah kita dilahirkan dari keluarga yang muslim, keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sejak dari lahir, begitu lahir kita sudah dikenalkan dengan kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah yang mengajarkan kita ketahiyatan. Maka setiap bayi yang lahir kita diberi azan, bacaan azan di telinga kanan dan bacaan iqamah di telinga kiri. Maka sebelum kita mendengar seruan-seruan yang lain, selain kita sudah didahului dengan seruan-seruan untuk beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman kepada Rasulullah SAW. Sesudah kita dari bayi, kemudian balita, kita sudah diajarkan oleh orang tua kita bagaimana orang tua kita kalau menyuapi kita, memberikan minum dan memberikan makanan, sudah mengajarkan dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah bisa mulai bicara, kita isi dengan kalimat-kalimat thayyibah, kita doakan bagaimana doa untuk makan. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Dari kecil kita sudah dibicarakan. Namun apabila kebiasaan-kebiasaan ini tidak kita istiqomahkan pada diri kita dengan tekun, dengan betul, maka kadang kita terlupa, sehingga kita makan dan kita minum, kita lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan sesudahnya kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal dari kecil kita sudah diajarkan oleh orang tua kita, kemudian waktu sekolah di TK sudah diajarkan, dan sampai akhirnya juga kita sering diingatkan oleh para ustadz, para mubalik, para mukyai, bahwa kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita itu meyakini bahwa rezeki yang kita makan itu datangnya dari Allah Ta'ala. Walaupun kita beli dengan uang kita sendiri dan dari jerih payah kita karena bekerja, kita mempunyai kekuatan, kita bisa mencari ilmu, bisa mencari pendapatan, dan dari pendapatan itu kita berikan untuk makanan, dan makanan itu bila kita makan itu memang betul kerasa sudah kita, tapi sesungguhnya rezeki itu hanya datangnya dari Allah Ta'ala, harus kita sadari. Oleh karena itu, apa yang kita makan, kita hidup, kita minum, semua datangnya dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita sehat walafiat ya, tidak ada pantangan di dalam makan. Kita makan apapun boleh, makan manis, makan asin, namun semua itu ada batas-batasnya, karena sesuatu itu harus ada batasnya. Kamu boleh
berbuat apa saja kepada Allah. Wahai manusia, kamu boleh berbuat apa saja, namun ingatlah bahwa Allah akan membalas apa yang berjalan. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kamu hidup di dunia ini kamu bebas, kamu berbuat apa saja bebas, tapi kamu harus tahu bahwa barang siapa beramal kebaikan walaupun sebiji sawi, pasti kamu akan tahu balasnya dari Allah. Dan apabila kamu berbuat kesalahan, berbuat dosa sekecil apapun sebiji sawi, juga Allah akan membuktikan balasan dari perbuatan dosa yang kamu sengaja itu. Karena itu marilah kita di samping banyak-banyak bersyukur pada Allah Ta'ala, kita harus banyak-banyak beristighfar pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah ya, sejak disampaikan oleh ketua yayasan bahwa marilah kita membaca Sayyidul Istighfar sudah sholat subuh. Sholat itu kita bersama-sama membaca istighfar kepada Allah Ta'ala dengan membaca Sayyidul Istighfar. Kenapa dikatakan Sayyidul Istighfar? Karena di dalam Sayyidul Istighfar itu banyak sekali kandungan. Yang pertama ialah kita mengakui bahwa Allah SWT adalah Tuhan yang menciptakan kita. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kita menyadari bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah Tuhan kita yang menjadikan kita, dan kita sudah berjanji pada Allah Ta'ala bahwa kita akan berbuat taat, menjalankan ketaatan itu dengan semampunya kita. Dengan semampunya kita harus kita menjalankan ketaatan itu dengan usaha yang maksimal mungkin sampai kita tidak mampu. Ya. Misalkan kita sholat itu harus berdiri, maka kita harus berdiri. Kalau tidak mampu berdiri bagaimana? Kalau sudah berdiri lama bisa dengan duduk. Namun waktu Allahu Akbarnya pertama harus berdiri, usahakan berdiri. Kalau sudah Allah berdiri untuk ruku dan saja boleh dengan duduk. Jangan kalau bisa berdiri, namun sejak awal sudah dengan duduk itu salah. Ya, kalau kita tidak mampu berdiri, tidak berdiri lama, harus duduk, maka pada waktu takbiratul ihram harus dalam posisi berdiri. Karena aqimus sholah, namanya aqimus, dirikan salat itu harus dengan berdiri. Kecuali kalau tidak bisa berdiri ya, sehingga duduk ya itu namanya memang kalau kita berbaring, apalagi berbaring ya tidak bisa berdiri. Maka sholat itu suatu kewajiban yang berat bagi manusia. Katakan berat ya karena tidak alasan untuk tidak sholat. Hujan kita sholat, panas kita sholat, ada keonaran kita tetap sholat, ada kegembiraan kita tetap sholat, ada kesedihan tetap sholat, dalam keadaan damai kita sholat, dalam keadaan perang kita sholat. Sholat itu tidak bisa, karena kita sholat itu kita mau kuta, suatu kewajiban yang berat karena tidak bisa ditinggalkan. Kalau kita tidak bisa berdiri harus dengan duduk, dan duduk juga dengan berbaring. Kalau bisa berbaring dengan isyarat itu, maka kita sudah mempunyai keluarga yang sudah uzur, tidak bisa sholat dengan berdiri, dengan berbaring, dan apalagi kalau yang sudah sakitnya berat itu harus kita tunjun dengan sholat. Kita wudhukan dengan tayamum, kemudian kita tuntur bapak ibu mari kita sholat. Usolli fardhu dhuhri arba rakatin ya, lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kalau tidak bisa menggerakkan tangan ya tangannya juga dengan sedekat, namun kita ajari dengan kita tuntun dengan bacaan sholat. Bacaan Fatihahnya, kemudian bacaan iftitahnya, kemudian bacaan sujudnya, kemudian rukuknya, sampai dengan bacaan tahiyatnya, sampai dengan salam. Kalau bisa kita tidak begitu, nanti itu harus kita ganti dengan yang namanya fidyah.
kalau tidak bisa melaksanakan dengan begitu. Maka fidyahnya itu 1 kali sholat adalah 1 mud. Pada dalam 1 hari kan 5 kali sholat, maka dalam 1 hari hitungannya 5 mud, sekitar 6 kilo beras yang kita bayarkan sebelumnya fidyah itu dibayar sebelum sang jenazah itu dibawa ke pemakaman. Namun biasanya kita fidyah, dan untuk fidyah itu bisa kita bayarkan pada waktu zakat fitrah. Sebaiknya fidyah itu dibayar sebelum jenazah itu dibawa ke pemakaman, sehingga tidak menjadi beban dari jenazah di dalam perjalanannya di dalam alam kuburnya. Bapak-bapak, ibu sekalian, dari rangkaian peringatan 1 Muharram, dari takbir dan juga dari yayasan, banyak kita yang kita lakukan tahun ini ya, mulai tahun ini, karena tahun-tahun kemarin belum ada. Setelah pembaharuan dari takmir Masjid Babus Salam, ada gerakan baru yang bisa merubah mindset kita atau perbuatan kita, kegembiraan kita. Kalau dulu zaman takmir baru hanya diisi dengan bacaan doa akhir tahun dan awal tahun, maka tahun ini ada bacaan doa awal tahun dan akhir tahun, dan diikuti dengan pengajian menyambut datangnya 1 Muharram. Kemudian pada tanggal 10 Muharramnya kita rayakan dengan jalan bersama, ada pembagian door prize dan pembagian santunan untuk para yatim, para orang-orang yang para duafa dan mereka yang memerlukan bantuan. Adalah suatu langkah maju dari takmiran dari yayasan untuk mengisi semarak bulan datangnya 1 Muharram ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut untuk tahun-tahun yang berikutnya, tidak jauh ini. Yang penting di dalam menyambut bulan 1 Muharram ialah bulan hijrah. Yang namanya hijrah ialah menuju kebaikan, menuju pembaharuan, dan menuju ketakwaan pada Ta'ala. Alhamdulillah, kita dari tahun ke tahun di dalam keperluan masjid ini diusahakan oleh takmir dan para guru-guru kita untuk bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Maka yang diselenggarakan oleh para pengurus, para guru-guru kita ini, marilah kita sambut dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan dari kita sendiri. Karena orang yang beriman itu sebetulnya orang yang bertakwa itu bukan stagnan di dalam ibadahnya, namun ibadahnya semakin hari semakin baik, semakin khusyuk, dan semakin baik semakin bertambah jumlahnya. Di dalam kaidah Islam, pemikiran Islam kan, barang siapa hari ini sama dengan hari yang kemarin adalah suatu kerugian. Barang siapa hari ini lebih dari hari kemarin, itu orang yang beruntung. Dan barang siapa hari ini lebih buruk dari orang hari kemarin, itu orang yang terkutuk atau terlaknat. Karena itu usahakanlah ibadah kita, amal ibadah kita, keimanan kita, kemudian kehidupan sosial kita dari hari ke hari itu menjadi lebih baik. Hari ini harus lebih baik hari esok, besok harus lebih baik dari hari ini. Untuk bisa lebih baik dan lebih baik lagi, kita harus banyak-banyak mencari ilmu, terutamanya ilmu tentang keagamaan yang akan menuntun kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ilmu tentang keduniaan hanya akan memberikan manfaat di dunia saja, namun ilmu yang akhirat dapat memberikan kebahagiaan kita di dunia dan akhirat.
Karena itulah perlunya ilmu. Barang siapa untuk mencari kebahagiaan di dunia maka harus dengan ilmu. Barang siapa mencari kebahagiaan di akhirat harus dengan ilmu. Barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat maka juga dengan ilmu. Alhamdulillah kita sebagai orang-orang yang dibesarkan dari keluarga-keluarga muslim, keluarga yang beriman dan bertakwa, kita sejak dari anak-anak sampai dewasa dan sampai dengan keadaan tua ini kita selalu ditambahkan ilmunya. Ilmu tidak hanya secara formal kita dapatkan di sekolah, namun ilmu dapat kita dapatkan secara ilmu di dalam pertemuan dan percakapan dengan teman-teman, percakapan apa di dalam majelis-majelis seperti ini, kemudian di dalam TV, ceramah-ceramah, seminar-seminar, semua ada ilmu yang menjadikan diri kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita mencari ilmu, menjadikan diri kita bertambah ilmu, bertambah khusyuk, bertambah takwa, bertambah tambahan iman kita kepada Allah. Di antara tambahan-tambahan ilmu yang perlu kita sampaikan ya, sebetulnya ini perlu disampaikan pada majelis yang lebih luar lagi, mestinya di dalam sholat Jumat atau bagaimana. Karena kita sendiri kita konsisten tidak bisa menjalankan ilmu. Kita di dalam sholat terutama sholatnya juga disampaikan bahwa kita harus merapatkan soft kita, merapatkan soft dan meluruskan soft kita. Namun kita kadang mengabai dengan seruan-seruan itu. Kalau kita sudah berdiri bergeget di situ tidak mau bergerak, untuk bergeser sedikit saja tidak mau, sehingga di antara soft itu masih kelihatan renggang-renggang. Kalau kita kemarin sholat duhur atau sholat maghrib itu datangnya agak terlambat sehingga yang imami Mas Takim, saya lihat tuh soft yang depan saja tuh masih jarang-jarang. Bagaimana merapikan soft kita? Pundak kita tuh harus nempel dengan pundak yang lain. Itulah yang tandanya soft kita rapat. Tidak perlu mepet, betul mepet jenggol saja, seripit gitu aja sudah termasuk rapat. Namun kalau kita pundak kita tidak bisa bersinggungan, walaupun sedikit bajunya saja tidak bersinggungan, itu namanya belum rapat. Makanya saya seringkan dirapatkan softnya, diluruskan rafotnya. Kalau kita lihat masih ada longgar, pasti saya sampaikan, Bapak tolong diluruskan, softnya dirapatkan, kalau lowong yang belakang maju. Itulah yang diwajibkan seorang imam untuk meluruskan, merapatkan softnya. Perlu kita ketahui bahwa sebaik-baiknya, seutama-utamanya soft adalah soft yang di belakang, soft pertama di belakang imam, dan sebagainya barisan yang ada di belakang imam. Sehingga Rasulullah di dalam hadisnya beliau bersabda, rapikanlah softmu dan softmu, rapatkanlah dan rapatkan sholatmu, terutama di belakang imam. Apabila kamu berebut untuk mendapatkan soft yang pertama dan di belakang imam, maka akan mengundi bagi siapa-siapa yang akan mendapatkan soft dan di belakang imam itu. Namun yang kita dapati di Masjid Babus Salam ini masih kurang di dalam disiplin meluruskan dan merapatkan sofan ini. Berkali-kali diingatkan juga, tidak hanya saya, namun juga Mas Takim dalam sholat subuh, dalam Jum'ah ya, sebelum Jum'ah mulai kami sampaikan pada jemaah untuk meluruskan soft dan bahasan masing-masing dan mengisi soft-soft yang berdepan pada bapak-bapak yang berada di belakang supaya mengisi soft-soft yang depan. Itu saja berkali-kali tiap Jumat diumumkan. Namun yang namanya peringatan dan himbauan itu hanya seperti kebiasaan saja, tidak ada perhatian. Namun yang di belakang yang rasanya sudah di dekat AC tidak mau berhenti, yang rasanya sudah nyaman di tempat itu tidak mau bergerak.
sehingga itu menjadikan diri kita mengurangi pahala dari keafdolan sholat, keutamaan sholat. Marilah sejak dari peringatan ini, sejak dari di mana bulan Hijriah ialah bulan perubahan dari kita, dari kejahilan menjadi kebenaran, dari kezaliman menjadi kesyukuran, perubahan menuju kebaikan. Marilah di dalam peringatan 1 Muharram ini menjadikan titik kita untuk selalu menjaga, untuk berusaha untuk menuju kebahagiaan di dalam beramal, beribadah, dan juga bermuamalah di antara semua kita. Kita perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, dengan tetangga kita, bagaimana kita bisa menjaga kebahagiaan kita, karena kita itu sebagai manusia, orang sama-sama yang tinggal di lingkungan suatu RT, pemukiman, itu banyak sekali problemnya. Kalau kita tidak saling asah-asuh, maka tidak ada ketentraman, tidak ada keutuhan, tidak ada rasa persatuan di antara warga, khususnya di Gombel Permai ini. Alhamdulillah kita tinggal di sini sudah lebih dari 30 tahun, dan kita rasakan sendiri pasang surut dari kehidupan kita di keluarga, khususnya di RW 7 Gombel Permai ini. Kita sudah bisa menjaga kerukunan kehidupan kita di keluarga, khususnya RT dan di RW 7 ini, sehingga kita dapat menjaga keutuhan dan kebersamaan di dalam menjalankan perintahan acara-acara kita bersama. Dengan demikian, maka sampai saat ini kita dapat menjaga keutuhan dan persatuan di antara kita, khususnya keutuhan dan persatuan di antara umat Islam yang ada di Gombel Permai ini. Kami lihat bahwa di warga-warga muslim di Gombel Permai ini bermacam-macam pemahamannya, namun yang pokok-pokok jangan sampai berselisih. Kalau yang furu-furu atau cabang-cabangnya kita bisa difahami atau bisa dimaklumi tentang perselisihan itu, namun yang jangan sampai perselisihan itu mendahului sampai hal-hal yang pokok, bagaimana sholat Jumat, bagaimana kita berjamaah. Jangan sampai karena kita tidak cocok dengan pengurusan, dengan cara peribadatan yang diselenggarakan di Masjid Babus Salam ini, kita tidak menjalankan sholat di Masjid Babus Salam ini. Kita justru sholatnya di masjid-masjid yang di luar dari Masjid Babus Salam. Sebetulnya itu merepotkan diri kita sendiri. Kalau kita tidak seret dengan cara ibadah di Masjid Babus Salam, kalau kita mesti cari masjid yang di Jatingaleh sana. Jadi sana kita tidak mungkin berjalan, tapi pasti kita umbel, ya, kita naik kendaraan. Kalau tidak naik kendaraan, kita pasti tidak melaksanakan itu. Kita lebih suka sholat sendirian di rumah, karena sholat di rumah kan sama saja. Namun yaitu mengurangi keibadahan kita, karena sholat berjamaah itu lebih afdol, lebih tingkatkan 27 tingkatan keistimewaannya dibanding kita sholat di rumah. Itulah yang perlu saya sampaikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, bahwa dalam semangat hijrah ini ialah semangat pembaharuan, semangat untuk menuju kebaikan. Maka marilah kita usahakan diri kita masing-masing untuk selalu berusaha sebaik-baiknya memperbaiki diri di dalam ibadah kita kepada Allah Ta'ala, di dalam amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Ta'ala, badan uhwah kita sesama muslim, dan persaudaraan kita sesama umat manusia di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, maka arti hijrah
yang sesungguhnya dapat kita dapatkan, dan kita akan mendapatkan pahala dari usaha kita yang dengan tekun kita perbaiki setiap harinya, setiap saatnya, dan kita akhirnya akan kembali kepada Allah dengan kesempurnaan yang sesuai dengan harapan dari Ta'ala. Itulah yang kami sampaikan di dalam mengisi tausiah pagi ini. Dalam intinya ialah kita dalam memperingati tahun baru Hijriah ini harus ada tekad dari kita untuk selalu memperbaharui diri. Maka kita harus selalu haus mencari ilmu, tidak hanya melalui pengajian, namun juga dari seminar, dari majalah, dari TV, berita koran, adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat, karena ilmu yang bermanfaat ini akhirnya akan membawa dampak atau membawa kebahagiaan bagi diri sendiri. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila dawat walidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.